Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada ibu dosen kita yang terhormat, yaitu ibu dosen Happy Ika Melvina MPD, dan juga kepada teman-teman kita semua. Perkenalkan, saya Istiqomah, saya dari kelas PAUD tahun 2019 Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek penilaian perkembangan anak usia dini dengan mata kuliahnya yang dibimbing langsung oleh ibu dosen kita, Ibu Happy Ika Melvina MPD, yaitu evaluasi perkembangan anak. Konsep dasar penilaian perkembangan anak usia dini. Oke, kita memasuki pengertian penilaian anak usia dini. Dikdiknas pada tahun 2004 halaman 23 mengemukakan penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis dan juga menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Sedangkan menurut UIA dan MUBER tahun 2012 merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan atau ketetapan tentang kondisi si kemampuan anak tersebut. Adapun contoh penilaian pada pendidikan anak usia dini ini adalah mendeskripsikan kemampuan anak dalam melakukan tugas tertentu, seperti menyebutkan warna, membedakan bentuk, menyebutkan ciri-ciri benda, binatang, tumbuhan, dan ciri-ciri lainnya. Nah, tentunya penetapan tercapai tidaknya kemampuan yang diharapkan merujuk pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang terdapat pada pedoman kurikulum pendidikan anak usia dini atau PAUD. Prinsip penilaian anak usia dini. Nah, jadi selain dari pengertian penilaian dan juga tujuan atau fungsi menurut UIA dan MUBER tahun 2012, ada pula prinsip-prinsip yang harus setiap pendidik atau guru ketahui. Yang pertama adalah mendidik. Apa sih artinya mendidik ya gitu? Nah, mendidik ini artinya proses dari hasil penilaian perkembangan harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian perkembangan si peserta didik. Nah, yang kedua ada sistematis. Apa sih artinya? Nah, sistematis artinya bahwa perkembangan itu berlangsung mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur. Yang ketiga ada berkesinambungan, artinya penilaian pencapaian perkembangan peserta didik harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan si anak. Yang keempat ada menyeluruh. Nah, menyeluruh adalah penilaian yang dilakukan harus mencangkup semua aspek perkembangan yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, serta emosional, sosial emosional. Semua aspek perkembangan yang diinginkan menggunakan berbagai jenis teknik penilaian yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima ada objektif dan adil ya. Jadi berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilaian. Yang keenam ada terpadu. Nah, penilaian yang dilakukan pendidik merupakan salah satu komponen penting dari kegiatan pembelajaran dan hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, yang ketujuh akuntabel. Apa sih akuntabel ya gitu. Nah, akuntabel ini adalah penilaian harus dapat bertanggung jawab baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Harus mampu membedakan perilaku nyata. Nah, artinya nih peserta didik juga dinyatakan baik dalam suatu aspek harus berbeda perilakunya dalam kehidupan dari peserta didik yang dinyatakan kurang baik atau tidak baik dalam penilaian, yang disebut authentic assessment. Nah, yang kedelapan adalah terbuka. Jadi hal ini mengandung makna bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian dari dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kegiatan penilaian memang tidak begitu saja setiap pendidik lakukan ya, tetapi pendidik harus mengikuti tujuan, fungsi, dan prinsip. Nah, tujuan, fungsi, dan prinsip
dilakukan oleh guru, maka tak salah jika guru menghasilkan penilaian yang berkualitas. Syarat penilaian perkembangan anak usia dini. Nah, menurut Muhammad tahun 2010, penilaian yang dilakukan harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, ada syarat-syaratnya juga. Nih, yang pertama adalah memiliki validitas. Nah, memiliki validitas memang salah satu syarat penilaian. Jadi, validitas merupakan benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, mempunyai rehabilitas. Artinya, suatu alat penilaian memiliki rehabilitas bila menunjukkan ketetapan hasilnya. Yang ketiga, ada objektivitas. Nah, artinya suatu alat penilaian harus benar-benar mengukur apa yang diukur tanpa adanya interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan alat evaluasi itu. Dan yang keempat, ada efisiensi. Nah, efisiensi ini suatu alat penilaian yang sempat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang yang banyak. Nah, yang kelima ada kegunaan atau kepraktisan ya. Kegunaan atau kepraktisan ini bisa diartikan bahwa penilaian yang dibuat harus praktis dan juga tidak memusingkan supaya guru tidak sulit untuk mengevaluasi atau memberikan laporan kepada si orang tua tersebut. Tujuan penilaian anak usia dini. Nah, dalam hubungannya dengan penilaian terhadap anak usia prasekolah dapat dirumuskan tujuan penilaian. Yang pertama, untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, ada mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Yang ketiga, ada mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Yang keempat, ada mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai untuk selama mengikuti pendidikan. Nah, sekarang kita ke fungsi penilaian anak usia dini. Nah, fungsi ini yang pertama bisa memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar termasuk dalam program kegiatan. Nah, yang kedua, memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik ataupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan yang ketiga, memberi informasi kepada orang tua tentang tercapainya pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat memperbaiki, meningkatkan bimbingan dan motivasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Berikut saya lampirkan kompilasi data bulanan. Nah, yang saya tampilkan di belakang layar ini adalah kompilasi data bulanan semester 1 tahun 2015. Peranan guru dalam kegiatan penilaian. Nah ya, guru hendaknya dapat memilih alat penilaian yang tepat dan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai. Menurut UIA dan MUBER tahun 2012, dalam melaksanakan evaluasi terhadap anak usia dini, peranan guru antara lain adalah 1. Guru harus menggunakan keterampilan yang tinggi untuk menilai pengaruh-pengaruh program anak. Yang kedua, menilai program tingkah laku anak yang diperlukan untuk mencakup ruang lingkup tingkah laku dan kepribadian anak yang lebih luas. Yang ketiga, menggunakan evaluasi formatif sebagai bagian yang lebih penting dan berguna dalam meningkatkan kualitas dan menyesuaikan dengan program pendidikan anak usia dini. Nah, kita memasuki kesimpulan. Jadi, penilaian pendidikan anak usia dini bisa disebut juga pengumpulan atau pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Maka dari itu perlu adanya rancangan pembelajaran sehingga guru dapat mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan dan cara mengevaluasi tujuan pendidikan. Nah, cara penilaian di PAUD lebih tepat menggunakan asesmen alternatif supaya tidak sulit ketika menilai perkembangan anak dan memberikan laporan kepada orang tua. Ya, alhamdulillah sudah selesai
materi hari ini, yaitu tentang aspek penilaian dan juga perkembangan anak usia dini. Nah, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk ibu dosen kita, yaitu ibu dosen Happy Ika Melvin MPD, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit, istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.